Pada tahun 1959 di bulan Februari, atau tepatnya 61 tahun yang lalu, sebuah tim mahasiswa pemain ski yang terdiri dari 9 orang mendaki pegunungan Ural, Rusia ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Ironisnya, sampai saat ini, sebab kematian mereka masih menjadi misteri. Insiden itu dikenal dengan Dyatlov Pass, merujuk pada nama pemimpin perjalanan mereka, Igor Dyatlov. Cerita ini berawal daripada puncak perang dingin di tengah musim dingin pula, kelompok yang mulanya terdiri dari 10 mahasiswa dan dipimpin Igor Dyatlov berangkat dalam perjalanan ke pegunungan Ural. Pegunungan Ural merupakan pegunungan yang membelah Eropa dan Asia. Semua mahasiswa itu adalah pemain ski yang berpengalaman, olahragawan muda dan mudi dari Institut Politeknik Ural di Yekaterinburg. Igor, pemimpin perjalanan, adalah seorang mahasiswa teknik radio tingkat 5 dan paling berpengalaman di bidang atletik. Juga ada Zinaida Kolmogorova 22 tahun dari fakultas yang sama dengan Igor, Yuri Doroshenko 21 tahun yang belajar kekuatan perekonomian, Alexander Kolevatov 24 tahun yang belajar fisika nuklir, Yuri Krivonishenko 23 tahun, Rustem Slobodin 23 tahun. Nicholas Tibeos Brignole 23 tahun. Ketiga lelaki ini belajar teknik, Lyudmila Dubinina 20 tahun dan Yuri Yudin 22 tahun, di mana 2 mahasiswa terakhir ini seluruhnya belajar ekonomi. Mereka juga ditemani seorang pemandu olahraga yang pernah berperang di Perang Dunia Kedua bernama Semyon Zolotaryov 38 tahun. Perjalanan mereka dapat diselidiki oleh tim investigasi melalui buku harian mereka, khususnya apa yang ditulis oleh Lyudmila Dubinina, juga dari foto-foto yang mereka ambil dan surat-surat yang mereka tulis. Ketika penyelidik membaca buku hariannya, dia terdengar menikmati perjalanan itu dan bahkan berniat untuk melonggarkan kepangan rambut pirangnya yang rapi. Di kereta, kami semua menyanyikan lagu diiringi mandolin, tulis Lyudmila. Namun tiba-tiba, seorang pria mendatangi teman kami yang laki-laki dan menuduh mereka mencuri sebotol vodka. Dia minta botol vodkanya kembali dan akan meninju gigi mereka. Tapi, karena dia tak bisa membuktikan apa-apa, dia pergi begitu saja. Sementara itu, Zinaida Kolmogorova, sosok yang terkenal supel dan paling populer di kampus, menulis surat untuk keluarganya dari kota Serov, sebuah perhentian di sepanjang rute kereta yang ditempuh. Sedangkan Zinaida dan Igor mengirim surat terakhir mereka dari kantor pos di permukiman kecil di sepanjang rute yang disebut Vizhai. Mereka bermalam di sana pada 25 Januari. Sebelum mendapatkan tumpangan dengan truk ke pangkalan penerbangan yang disebut pemukiman ke-41. Para mahasiswa tersebut menyewa kereta luncur yang ditarik kuda untuk membawa perbekalan mereka selama 15 mil terakhir ke pemukiman pertambangan utara 2 yang terbengkalai. Perjalanan yang sulit dan cukup menegangkan menjadi terlalu berat bagi salah satu anggota grup dan memaksa Yura Yudin akan meninggalkan rombongan tersebut, yang ditulis Zinaida dalam buku hariannya. Saraf siatiknya kembali kumat dan dia memutuskan untuk pulang. Dia menyesal meninggalkan teman-temannya, tetapi itu adalah keputusan yang rupanya menyelamatkan hidupnya. Tim itu kemudian segera bergerak menuju tujuan mereka, Gunung Ortorten. Arti nama gunung itu dalam bahasa Mansi adalah, "Jangan pergi ke sana." Tim kemudian menyusuri jalan sampai ke sebuah bangunan tua yang dulunya adalah penginapan. Di sana, rombongan Igor berhenti dan bermain ski di sepanjang sungai Ospia sebelum melakukan pendakian. Pada malam 1 Februari 1959, tim itu entah mengapa mendirikan tenda di Kholat Shahil alias Gunung Kematian.
Tenda yang didirikan itu berada di sebuah lubang yang dangkal, yang diduga telah digali untuk melindungi tim itu dari terpaan angin. Namun anehnya, kondisi tenda itu ganjil dengan sobekan pisau dari arah dalam. Disitulah tempat terakhir para pendaki berada sampai akhirnya tim penyelidik menemukan mereka tewas dengan kondisi aneh yang mengerikan. Mikhail Sherevin adalah salah satu dari tim pencari yang pertama kali menemukan tenda itu. Dia tersandung oleh tenda yang berada di 300 meter dari puncak gunung. Sherevin kini sudah tua, berusia 83 tahun dan tinggal di sebuah gubuk reot yang terisolasi, sekitar 1 jam berkendara di luar kota Yekaterinburg. Sampai sekarang penyebab pasti kematian dari tim tersebut masih dalam misteri karena luka yang dialami korban tidak wajar, maka timbul berbagai macam teori konspirasi di tengah masyarakat, antara lain dibunuh oleh UFO, dibunuh oleh Yeti, bahkan sampai dengan ada isu keterlibatan militer dalam kejadian tersebut. Terima kasih telah menonton konten kami, terus dukung konten ini agar dapat memberikan berita atau konten yang bermanfaat.